Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Basa Basi 23, bincang bareng angkatan 2023. Kali ini bersama saya Muhammad Andri Farudi dari PBSI angkatan 2023 ya. Kadang kalau dipikir-pikir hidup jadi Gen Z itu unik ya. Kita hidup di zaman yang apa-apa itu serba cepat. Mau berhubungan dengan orang di luar daerah cepet, mau pesan makan cepet, mau nyari hiburan di internet bisa. Episode kali ini kita akan ngobrol tentang keresahan Gen Z dari sudut pandang Islam nih teman-teman. Bukan untuk menggurui ya, bukan untuk merasa paling pintar juga, tapi mencoba memahami kenapa banyak anak muda hari ini yang merasa kehilangan arah, kehilangan ketenangan, bahkan kehilangan diri sendiri. Dan menariknya nih, hari ini kita kedatangan seorang narasumber kita, seorang ustadz muda nih teman-teman, dari golongan kita juga, yaitu dari Gen Z juga nih. Nah, kita sambut, ini dia Ustadz Muin. Terima kasih. Nah, beliau ini, sedikit cerita ya, beliau ini seorang ustadz di salah satu pondok pesantren di Sarang, yaitu Pondok Pesantren Al Anwar 4, miliknya seorang wakil gubernur Jawa Tengah. Mungkin bisa diceritakan Ustadz, pengalaman Anda selama ini menjadi seorang ustadz di sana seperti apa? Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengalaman saya selama mengajar, terutama khususnya mengajar yang Gen Z, ya beberapa macam atau beberapa model anak-anak zaman sekarang. Yang mana ketika dalam prosesi pengajaran ya satu problemnya ya ada yang kurang memperhatikan, ada kalanya karena ngelamun dengan ada beban hidup tersendiri, dan masih banyak lagi. Jadi orang-orang anak-anak yang seperti itu ya kita harus memahami gimana karakternya, gimana orangnya, supaya kita bisa memahami problemnya apa dan kita bisa mencari solusinya gimana. Menarik sekali ya. Nah, kalau boleh jujur, pernah nggak kira-kira jenengan ini merasakan hal yang seperti itu juga, merasa kosong? Sangat pernah, bahkan sering. Saya sering merasakan kekosongan hati, kalau bahasa Jawanya sumpek ya. Sering sekali. Kadang saya merasakan kekosongan hati tanpa adanya sebab sama sekali. Itu pernah saya alami dan alhamdulillah bisa mengatasi dengan sendirinya, karena setiap orang pasti mempunyai problem kehidupan masing-masing, tergantung orang itu bisa menyelesaikannya dengan cara yang bagaimana, seperti itu. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang ini banyak anak muda ya yang bisa dibilang hidupnya itu merasa kosong sekali, padahal banyak banget hiburan di luar sana ya. Kira-kira menurut jenengan itu kenapa hal itu bisa terjadi? Poin pertama, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena satu, minimnya pengetahuan tentang agama. Pertama, karena apa? Karena kalau menurut saya pribadi, kekosongan dalam hidup para anak-anak zaman sekarang itu karena dia itu kurang mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, karena apa? Saya itu sering merasakan kenapa orang itu merasakan sumpek atau kekosongan dalam hatinya, karena di dalam hatinya itu tidak pernah sekali mengingat Allah. Seperti itu. Mungkin ada problem yang lain seperti ekonomi keluarga, dan khususnya sekarang itu banyak sekali problem-problem tentang perasaan atau percintaan yang menyebabkan para anak-anak zaman sekarang itu frustasi dan akhirnya memilih untuk bunuh diri. Ya seperti itu. Wah, parah sekali ya kalau sampai bunuh diri. Ya itu karena problemnya itu banyak sekali. Sering juga terdoktrin dengan kata-kata yang di sosial media, katanya pria dilarang bercerita. Apa salahnya cerita? Enggak ada salahnya ketika cerita itu bisa mengurangi kegalauan dalam hidup. Karena terkadang kita itu merasakan sumpek, butuh teman cerita. Dan apa salahnya? Enggak ada salahnya cerita. Karena ketika kita bercerita kepada seseorang atau teman kita, setidaknya ketika teman kita tidak bisa memberi saran atau solusi, kita itu merasakan plong karena kita itu sudah menceritakan hal yang demikian.
Kalau ada seorang mengatakan saya itu sekarang nggak percaya sama manusia karena manusia sekarang itu banyak bohongnya, karena tidak bisa menjaga rahasia, ya sudah. Ketika kamu merasakan hal demikian, salah satu tempat cerita yang paling indah dan paling mengasihkan adalah cerita di sepertiga malam. Anjay, menarik sekali. Seperti ya. itu ya. Tapi kok kenapa banyak anak muda sekarang ini justru pelariannya itu bukan ke hal-hal yang positif, apalagi beralih ke Tuhannya ya, tapi malah justru pelariannya itu ke hal-hal negatif, toxic relationship, terus kemudian mabuk, narkotika dan lain-lain. Itu tanggapannya seperti apa, Ustaz? Gini, kalau tanggapan saya pribadi begini, kenapa anak muda sekarang memilih untuk melampiaskan kekesalan atau melampiaskan kekosongan, kegalauan dengan cara hal yang negatif? Karena seseorang tersebut itu ya dari awal seperti yang saya bahas, dia itu belum pernah merasakan kayak gimana tenangnya ketika kita itu sudah bisa bercerita kepada Allah. Pertama, kemudian ini saya bahas dari sudut pandang saya karena saya kan jiwa-jiwanya ya nggak usah, jiwa-jiwanya dari kecil itu sudah di pesantren. Jadi dan saya sudah bukan kok saya di pesantren nggak memahami luar, enggak. Saya tuh sering bermain di salah satu kampus, dulu itu pernah bermain di UINSA Surabaya, di UM Malang sama teman-teman saya sudah pernah sekali. Dan problem-problemnya seperti itu. Coba kalau anak-anak sekarang melampiaskan kekesalannya dengan cara sholat semisal, dengan cara zikir semisal, atau mentok-mentok ketika semua tidak dilaksanakan, jalan efektif untuk menghindari kemaksiatan adalah tidur. Karena apa? Karena dengan tidur kita tidak melakukan apa-apa dan insya Allah bisa tenang ketika tidur karena sudah tidak memikirkan apa-apa. Jadi untuk pandangan saya, kenapa selalu dilampiaskan ke hal yang negatif? Karena satu, dia itu kurang atau minim wawasan. Kalau dia wawasannya luas, pasti dia akan berpikir positif bahwa ketika dia mabuk-mabukan, ketika dia pacaran, bermain keluar sana sini sama ceweknya atau sama cowoknya, karena memang itu kurang wawasan. Kalau dia tahu efek samping atau hal negatif yang ditimbulkan dari situ, nanti dia pasti akan menyesal. Contoh kecil, ketika dia melampiaskan kegalauannya dengan cara pacaran sama temennya, misal pacaran, ada hubungan serius dengan pacarnya, kemudian yunaudzubillah melakukan hal yang negatif, akhirnya akan menyesal seumur hidup. Itu pasti, juga usah insya Allah itu pasti. Karena orang yang melampiaskan hal yang negatif itu pasti akan mendapatkan hal negatif juga. Karena kita itu berkeyakinan bahwa ada istilah hukum tabur tuai. Kamu jangan berharap memetik bunga yang indah sedangkan kamu menanam bunga bangkai. Itu jangan, ya seperti itulah kalau bahasanya. Nah, tapi ya Tat ya, sekarang ini banyak anak muda ya, justru ketika kembali hijrah ke jalan yang benar, itu malah justru merasakan kehidupannya itu lebih sulit, Tat. Itu bagaimana, Tat? Itu tahap awal ketika orang mau berhijrah, semisal dan juga banyak ya kasus orang hijrahnya itu dari agama yang lain menuju ke Islam, itu banyak sekali cobaan. Itu awal untuk mencoba memberikan cobaan bahwa apakah kita benar-benar serius kembali kepada Allah. Karena dan kita juga harus meyakini bahwa Allah itu pasti memberikan cobaan di batas kemampuan kita. Ketika kita diberikan cobaan, itu pasti kita mampu untuk melewatinya. Karena di dunia ini tidak ada yang namanya orang yang tidak dicoba, itu tidak ada. Bahkan orang kaya pun, sekaya Raffi Ahmad semisal, itu pun pasti ada cobaannya, pasti. Karena di dunia ini pasti banyak cobaan. Mungkin cerita-cerita dari zaman dahulu para nabi, contoh kecil dari Nabi Muhammad SAW, itu banyak sekali cobaan. Mulai beliau sebelum lahir itu sudah mendapatkan cobaan, yaitu ditinggal oleh ayahnya. Lalu ketika umur 6 tahun ditinggal oleh ibunya, umur 8 tahun ditinggal oleh kakeknya. Itu kayak apa itu cobaannya? Luar biasa. Tapi kita tahu bahwa
menjadi seorang nabi itu pasti cobaannya besar, itu pasti. Dan kita nggak mungkin kuat menimpa atau menjalankan cobaan itu, karena Allah itu pasti memberikan cobaan sesuai kadar kemampuan hambanya. Ketika dia sudah dicoba hal itu, pasti dia mampu. Ya seperti itu. Oke. Nah, dari sekian banyak pilihan hidup ya Tat ya, kenapa kok jenengan ini malah justru memilih menjadi seorang ustadz muda? Ini kenapa? Begini. Alasannya kenapa Tat? Karena menjadi, ya bukan ustadz ya sama-sama belajar lah. Menjadi seorang pengajar itu enak dan asik. Kita itu bisa memahami karakter-karakter anak-anak zaman sekarang. Sebelum kita berkeluarga dan memiliki anak, itu bisa memahami karakter anak-anak zaman sekarang. Mulai karakter yang memang anaknya halus, karakter anaknya kasar, karakter anaknya kurang mampu dalam belajar, itu kita itu bisa tahu sebelum kita terjun ke hal yang seperti itu. Karena saya juga berpengalaman tentang kehidupan di luar kayak seperti apa, kehidupan di perguruan tinggi itu kayak apa, kehidupan di pesantren itu kayak apa. Karena saya memilih saya memilih untuk jalan hidup seperti ini karena menurut saya pribadi ini adalah yang terbaik bagi saya. Yang terbaik bagi saya. Ini bukan hal yang terbaik, tapi terbaik bagi saya. Karena yang lain itu masih banyak hal yang lebih baik lagi. Nah, jenengan kan ini kan sebagai ustadz ya, pernah nggak sih merasakan hidup yang kayak udah stuck, nggak tahu mau ngapain, mau ngelakuin hal A itu rasanya susah, sulit, dan terbesit di pikiran jenengan melakukan hal-hal yang negatif gitu, pernah nggak kira-kira? Hal yang negatif dulu pernah, waktu saya masih mondok di Al-Anwar 1 itu pernah merasakan sumpek. Hal yang negatif yang saya lakukan adalah apa? Ya tidak sekolah, tidak mengaji, hanya tidur saja. Itu pernah melakukan hal yang demikian karena ya sifat manusiawi ya punya rasa malas itu pasti ya. Punya rasa malas, tapi tergantung kita untuk melawan rasa malas itu. Yang hal yang negatif yang saya lakukan ya seperti itu. Ketika saya sumpek sudah stuck ke situ, malas mau ngapain-ngapain, ya sudah, saya tidak mengaji, tidak sekolah, ya tidur. Seperti itu. Yang jelas saya melampiaskannya tidak sesuatu hal yang seperti mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Karena kesannya kayak kurang pantas saja seperti itu. Oke, tapi balik lagi ke tadi ya, Gen Z yang merasa hidupnya itu kosong. Nah, kadang ya, ini kasus yang paling aneh yang pernah saya temui. Ada salah satu teman saya ya, dia itu sebenarnya pengen kembali hijrah itu pengen, tapi dia itu mikir gini, saya itu dosanya banyak banget, malu kalau kembali lagi ke Allah, malu gitu. Nah itu menurut jenengan itu tanggapannya seperti apa, Tat? Terima kasih, ini pertanyaan menarik ini. Kalau menurut saya, orang kalau melakukan suatu ibadah, pertama ketika kita mau hijrah untuk kembali kepada Allah dan kita malu untuk melakukannya karena kita itu sudah banyak sekali dosa yang kita lakukan. Pertama, gaya berpikir kayak gini, yang ringan aja. Orang ketika mau hijrah, pertama kita harus mempunyai keyakinan bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Dosa apapun yang kita lakukan selain dosa musyrik, semuanya akan dimaafkan selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada di dunia ini. Kemudian begini, saya akan kasih contoh kecil ya. Ada seorang guru, seorang ustadz melakukan kegiatan bersih-bersih masjid semisal. Kemudian yang kedua ada orang bajingan. Orang bajingan yang sudah orang-orang yang enggak karu-karuan itu kehidupannya, itu juga melaksanakan hal yang demikian, yaitu bersih-bersih masjid. Pertanyaannya, apakah beda bersih-bersihnya ustadz dan bersih-bersihnya seorang bajingan itu? Tentunya sama, karena apa? Sama-sama membersihkan dan masjid itu akan bersih. Contoh kecil, seorang guru, seorang kiai ngisi air mandi, bak mandi. Kemudian bajingan itu juga mengisi air mandi, sama-sama penuhnya. Karena apa? Karena hal yang baik
itu tetap baik, hal yang buruk itu ya tetap dianggap buruk. Jangan kok kita memikirkan semisal kayak gini. Orang sudah melakukan hal yang banyak baiknya, kemudian dia itu melakukan satu hal yang jelek. Itu biasanya diingatkan yang jeleknya. Iya, pasti itu. Jeleknya. Padahal itu jangan. Karena apa? Karena itu kebaikan itu harus dinilai itu baik, yang jelek ya jelek. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita merasa baik dan jangan sampai kita itu merasa diri kita itu paling suci. Dulu itu ada sebuah sedikit cerita zaman dahulu. Itu ada kaumnya Nabi Musa yang disebut Hawariyin dulu. Yang soleh-soleh ya, yang orang-orang yang soleh-soleh dan lain sebagainya. Lalu ada bajingan. Bajingan orang jelek ikut datang nimbrung di majelisnya orang-orang baik. Lalu ada satu umatnya Nabi Musa itu kayak, ya mohon maaf ya, bahasanya jijik. Enggak mau, ini pendosa ini ngapain kok di samping saya, enggak pantas ini. Saya itu sedangkan saya itu orang baik, orang beriman, orang yang taat kepada Allah, dan ini orang bajingan ngapain? Ngapain kok bersanding sama saya? Lalu ketika mendengar hal seperti itu, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, "Hei Musa, bilangin sama umatmu yang satu itu, antara yang satu yang baik, yang satu yang bajingan itu sekarang nilainya sama-sama nolnya." Kenapa kok nol? Satu amal baiknya saya hapus karena dia merasa dia paling baik. Orang yang bajingan itu dosanya dihapus sama-sama nolnya. Kenapa? Karena itu dia berusaha untuk memperbaiki diri dan mau bertobat kepada Allah. Nah seperti itu. Jangan kita merasa mentang-mentang kita jadi guru, jadi dosen semisal, merasa paling baik itu tidak bisa. Karena baik dan enggaknya itu yang menilai adalah agama. Semisal seorang ustadz melakukan hal yang negatif, seorang murid melakukan hal yang positif, tetap kita tegur, ustadznya tetap salah. Bukan kok gara-gara status ustadznya dia melakukan hal yang negatif apapun itu menjadikan baik, enggak. Seperti itu. Ya seperti itu, karena jangan merasa paling baik, karena di dunia ini awalnya kita enggak tahu kita itu akhir hidup kita dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, ya Allah alam kan enggak tahu. Jadi kita harus selalu berbuat baik dan jangan merasa menjadi paling baik. Nah, satu lagi nih ya Ustadz, kalau ada anak muda yang merasa dirinya terlalu rusak itu, pesan-pesannya seperti apa? Nah, misalnya gini, ketika anak muda merasa dirinya itu paling rusak, saya berpesan, ketika kamu tidak bosan melakukan kemaksiatan, jangan sekali-kali bosan untuk istighfar. Karena apa? Karena dengan istighfar insya Allah memaafkan kita. Jadi jangan frustasi bagi orang-orang yang pendosa, karena selagi masih ada kesempatan kita berhak untuk kembali kepada Allah, karena Allah itu milik kita semua. Menarik sekali ya. Jawaban yang lumayan membuat kita terbuka lagi ya untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, terima kasih banyak Ustadz Muin sudah berbagi cerita pengalaman hidupnya, cerita motivasinya hari ini ya. Dan untuk yang kalian yang mendengarkan, semoga setelah menonton episode kali ini bisa sama-sama belajar bahwa agama itu bukan tempat untuk menghakimi ya sebenarnya, tapi tempat untuk pulang. Saya Muhammad Andri Farudi pamit undur diri, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.